Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan tentang kiblat dan yang bertalian. Dengan hal itu, surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba, yani al-yahud wan nasara ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Alladzina, orang-orang ataina yang kami datangkan, hum kepada alladzina al-kitaba, kitab, yakni at-Taurat wal Injil, ya'rifunahu, mereka itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka mengenal? Dari kitab suci yang menurunkan Injil Allah, yang menurunkan Taurat Allah, yang menurunkan Al-Quran Allah, yang mengangkat Nabi Musa menjadi Nabiun wa Rasul, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya Tuhan yang satu. Otomatis pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal Nabi Isa dan mengenal Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Isa juga mengenal Nabi Muhammad. Pembaca kitab-kitab suci juga pasti mengenal Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya kalau kita melihat sekelompok anak laki-laki sedang bermain-main di satu halaman, kita pasti kenal yang mana anak kita dan yang mana anak orang lain. Karena yang namanya anak, kita terlalu ma'rifah kepada anak itu. Kita arif bil anak, bukan arif billah loh ya. Arif bil anak. Kenal kita dengan anak kita. Rambutnya seperti apa, hidungnya seperti apa, wataknya bagaimana, apa marahkah, sabarkah. Kalau puasa, kuatkah dia, betahkah puasa, segala macam tahu anak. Allah subhanahu wa ta'ala al-alimul khabir menandaskan di dalam Al-Quran bahwa al-Yahud wan Nasara ma'rifah kepada Nabi Muhammad sebagaimana mereka ma'rifah kepada anak-anak mereka. Artinya terlalu kenal. Adapun tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, itu masalah lain. Sudah sering dibahas penyebabnya. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekelompok dari ahlul kitab, baik Yahud atau Nasara, tidak semua, sebab ada yang masuk Islam, la yaktumuna al-haqqa, sungguh-sungguh mereka menyembunyikan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran nubuwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa hum ya'lamun, padahal keadaan mereka itu tahu. Ini saya nukil cerita Sayyidina Umar dengan orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Fazin di 1 halaman 163. Alladzina atainahumul kitab, yakni yang dimaksud ahlul kitab di sini ulama Yahud wan Nasara. Wa qila, ada pendapat lain, arada bihi
mu'mini ahli kitab ka Abdullah bin Salam wa ashabihi, yang beriman dari ahlul kitab seperti Sayyiduna Abdullah bin Salam dan ashabuh. Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad. Ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan jaliyatan bil wasfil muayyan alladhi yajidunahu indahum. Mereka ma'rifah, tahu, mengenal Nabi Muhammad dengan ma'rifatan jaliyah, ma'rifat yang jelas, gamblang. Kalau bahasa Jawanya cetho, tahu betul ini Nabi Muhammad Nabiyyun wa Rasul. Tahunya dari mana? Bil wasfil muayyan, dengan sifat tertentu, alladhi yajidunahu indahum, yang mereka dapati di dalam kitab-kitab mereka. Sebagian ada di maulid-maulid yang sering kita baca itu. Mulai cara berpakaian sahabatnya, cara menghafal Al-Quran, dan lain-lain banyak. Silakan baca di Kutubul Mawalid, kitab-kitab maulid. Banyak membahas itu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka ma'rifah, sebagaimana mereka kenal, sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Ay la yashukkuna fihi. Jadi kalau sudah ma'rifah itu pasti tidak ada syak. Kalau masih ada syak, belum ma'rifah, namanya dhon, masih dugaan. Ada imtira, ada ragu-ragu, masih menduga-duga. Tapi kalau sudah disebut ya'rifun, tahu, dhonnya hilang. Sebab tidak mungkin ma'rifat dengan dhon campur. Kalau masih belum jelas, itu belum ma'rifah. Tidak dikatakan ya'rifuna, tapi yadhunnuna. Karena ada nanti di Al-Quran atau di hadis-hadis, di aqwalul ulama itu ada yadhunnuna, ada ya'rifuna, itu beda. Kalau ya'rifuna berarti sudah tidak ada syak lagi. Jadi 100% yakin ini Nabi akhir zaman, gitu maksudnya. Berarti bagaimana? Si ahlul kitab ini tahu betul bahwa orang itu, yakni Nabi Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman, yang dijanjikan. 100% tidak ada syak lagi. Karena itu dikatakan ya'rifuna, bukan yadhunnuna. Yadhunnuna annahu nabi. Yaqulun huwa nabi, bukan begitu, tapi ya'rifuna. Karena itu ingkarnya mereka, ingkar inad, menentang. Sudah tahu itu Nabi Muhammad tapi tetap menentang. Kafaru bihi. Alladhi yajidunahu indahum kama ya'rifuna abna'ahum, ay la yashukkuna fihi, tidak ada syak. Wala tashtabihu alaihim, tidak ada istibah, enggak ragu-ragu lagi. Ini betul-betul an-nabiyyul maw'udu fi akhir zaman. Kalau sekarang kan dikacaukan, saya suka lihat itu di televisi Kristen itu, dikacaukan. Siapakah Al-Masih yang dijanjikan? Nah, pakai bahasa-bahasa begitu. Ya, orang yang tidak tahu ilmu yang sahih, tidak belajar Al-Quran, tidak belajar Tauhid, ya bingung. Karena itu penting, penting betul. Ilmu Tauhid itu betul-betul harus menjadi dasar. Dua macam, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Risalah. Baik tentang Allah atau tentang Risalah. Ada keterangan bahwa Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman itu ada di Muhammadur Rasulullah. Penting-penting. Sebab di zaman kita ini pemahaman segala macam dari segala arah. Dari segala arah, dari TV, dari HP, dari internet, dari ini, dari itu. Kalau tidak ada dasar ya muncul syak. Apa iya? Jangan-jangan ada yang lain. Nah itu sudah syak, itu iman udah hilang itu. Wasyakku kufrun. Enggak ada indah ahli sunnah wal jamaah. Kalau syak masalah uluhiyah dan masalah risalah, hukumnya kafir, bahaya itu. Wasyakku kufrun.
kita ragu-ragu, apa iya ya Nabi Muhammad itu akhir zaman? Jangan-jangan memang betul pendapat orang Kristen, ada Al-Masih lagi. Jangan-jangan yang dimaksud Nabi akhir zaman itu Nabi Isa nanti yang turun lagi. Wah, kacau pikirannya. Itu tidak bisa dihilangkan dengan puasa. Saya mau puasa biar kafir saya hilang, biar ragu saya hilang, tidak bisa, bukan begitu urusannya itu. Katanya ulama ahlu tauhid, inna hadzal ilma la yunalu bi ilhamin. Pahami itu. Ifham hadza. Inna hadzal ilma la yunalu bi ilhamin. Ada ilmu yang tidak bisa didapatkan melalui ilham. Maksudnya bagaimana? Ada ilmu yang tidak bisa didapat dengan tirakat. Sampai orang futuh, kebuka, dapat isyarah, dapat mimpi, dapat hatif. Satu ilmu yang tidak bisa. Ilmu tauhid alias ilmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau juga disebut ilmu uluhiyah dan ilmu risalah. Tidak bisa, harus belajar, mau tidak mau, cari guru, pelajari itu. Saya tidak menemukan keterangan di dalam kitab manapun, dalam fak ilmu apapun yang dengan tegas ada kata-kata begitu, kecuali ilmu tauhid. Sebab pondasi itu. Itu kalau saya tidak salah ingat, itu kalau bukan di salah satu kitabnya Imam Sanusi, ya di Syarah Kifayatul Awam, apa Syarah Sanusiyah. Pokoknya di Kutubus Sanusiyah saya temukan kata-kata itu. Inna hadzal ilma la yunalu bi ilhamin. Itu kan kata-kata luar biasa itu. Sebab secara teori semua ilmu bisa didapatkan melalui kasbi atau wahbi. Ilmu apapun. Qudratullah salihah. Fadlullah wasi'. Orang mempelajari ilmu nahu bisa lewat madrasah, bisa lewat ilham, bisa kasbi, bisa wahbi. Ilmu apapun, kecuali ilmu tentang wujud, qidam, baga, mukhalafah, qiyamut ala binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, ila akhirnya. Dan ilmu tentang siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ini harus bil aql, bil kasab, bil ta'allum. Hafalkan, cari guru, pelajari. Sebab ini pondasi. Nah, seperti Sayyiduna Abdullah bin Salam. Beliau pelajari tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Sampai beliau temukan dengan jelas, dapat hidayat, sehingga masuk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan sedikit ini yang di Fazil. Wa ma la yashtabihu alaihim abna'uhum min abna'i ghairihim. Sebagaimana mereka tidak bingung, tidak ishtibah ketika anak-anak mereka berkumpul dengan anak lain, tahu bedanya, ini anak saya, ini anaknya tetangga, ini anak saudara, jelas. Ma'rifat kepada anak kandung kalau bahasa saya, pasti ma'rifat tambah. Ruwiya diriwayatkan anna Umar Ibn al-Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala li Abdullah bin Salam. Sayyidina Umar berkata kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini kaum Yahudi. Inna Allah anzala ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kalau bahasa gampangannya, Sayyidina Umar ngobrol dengan Abdullah bin Salam. Beliau bertanya, "Fakaifa hadhil ma'rifah?" Ini di Quran ini ada ayat katanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengenal Nabi Muhammad seperti kenalnya mereka kepada anak-anak kandung. Bagaimana maksudnya ini? Waqala Abdullah, maka berkata Abdullah bin Salam, "Ya Umar, wahai Umar, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni."
ketika saya melihat Nabi Muhammad itu, saya langsung mengenal Nabi Muhammad. Oh, ini Nabi yang dijanjikan. Sebagaimana saya mengenal anak kandung saya. Ini ada tambahan di sini. Wa ma'rifati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyaddu min ma'rifati bibni. Malah saya lebih kenal sifat-sifat Nabi Muhammad daripada saya kenal sifat anak saya. Jadi kalau ditanya ukuran ma'rifat saya kepada Nabi Muhammad ketika saya bertemu dengan ukuran ma'rifat saya kepada anak kandung saya, masih lebih tinggi ukuran ma'rifat saya kepada Nabi Muhammad. Ini kan seperti lebay ini ucapan. Sepertinya masalahnya bertemu Nabi Muhammad kan tidak selalu, nggak pagi siang sore malam. Kalau dengan anak kandungan terus-terusan. Faqala Umar wa kaifa dhalik? Bagaimana bisa seperti itu? Faqala ashhadu annahu Rasulullah haqqun min Allah wa qad na'atahu Allah fi kitabina wa la adri ma tasna'un nisa. Saya mengenal Nabi Muhammad, beliau itu sebagai utusan Allah yang benar-benar dari Allah, karena Allah telah menerangkan sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam kitab kami, kitab Taurat. Keterangan dari Allah ini pasti benar, gitu maksudnya. Tapi kalau ma'rifat saya dengan anak saya ini, ya insya Allah benar. Kalau bahasa kita begitu, insya Allah benar, mudah-mudahan benar itu. Alasannya apa? Wala adri ma tasna'un nisa. Saya tidak tahu itu anak saya apa bukan. Ini bahasanya begini. Suami itu tidak 24 jam mengawasi istri. Ya khair, istri kita hamil. Ini maksudnya Abdullah bin Salam ini. Istri kita hamil, apa pasti itu hamilnya karena kita. Bisa jadi waktu kita pergi keluar kota sekian minggu atau sekian hari, dia berzina dengan laki-laki lain. Pas kita datang hamil, kita sangka anak kita padahal hasil zina. Bisa jadi gitu. Karena itu tidak yakinan. Sebab kita tahu istri kita hamil itu dari kita, ya kata dia, bukan kata Allah. Sedangkan Nabi Muhammad utusan Allah itu bukan kata istri saya, kata Allah itu di dalam kitab Taurat. Itu maksudnya si Abdullah bin Salam. Maka saya ma'rifat bahwa Nabi Muhammad Rasulullah lebih dari ma'rifat saya bahwa anak saya adalah anak saya. Sebab sumber pemberi penjelasannya beda. Kalau sumber anak kandung itu betul-betul anak kita dari istri, yang bisa jadi bohong. Kalau sumber pemberitaan Maulana Muhammad Rasulullah itu langsung dari Taurat, dari kitab suci, dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dusta. Begitu maksudnya si Abdullah bin Salam. Mana itu? فقبل عمر رأس عبد الله وقال وفقك الله يا ابن السلام فقد صدقت. Kemudian Sayyidina Umar mendengar penjelasan Abdullah bin Salam, beliau terharu, akhirnya beliau cium. Qabbala yuqabbilu itu mencium dahi Abdullah bin Salam. Itu kebiasaannya orang Arab, kebiasaan sahabat Nabi itu kalau senang itu mencium dahi. Ini juga kebiasaan Sayyidina Umar bin Walid, Habib Abdullah bin Abdul Qadir pergi. Wagala, kemudian didoakan Abdullah bin Salam oleh Sayyidina Umar, waffaqakallahu ya ibn Salam faqad sadaqta. Semoga Allah memberikan engkau taufik wahai Abdullah bin Salam, karena engkau telah jujur, telah benar. Itu masalah mencium dahi itu kebiasaan Sayyidina Umar bin Walid. Jadi kalau beliau bertemu orang awal liga, awal perjumpaan ya salaman. Tapi ketika akan berpisah, tamu atau siapapun mau salaman, beliau tidak boleh. Kata beliau, tidak salaman ketika berpisah itu
menyebabkan cepat bertemu. Bahkan kata Ustaz Imam itu ada hadisnya. Kalau saya tidak salah ingat ya, ini ingatan saya. Allah alam betul apa tidak. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adamul musafahati indal firaq mu'dhinun bi ghurbil liqa. Tidak berjabat tangan ketika berpisah itu menyebabkan cepat bertemu. Nah, biasanya Ustaz Imam mencium dahi itu, mencium dahi orang yang akan pergi itu. Kata beliau, ini alamatul mahabbah, tanda cinta. Seperti tadi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika rasa terharu beliau dengan kejujuran Abdullah bin Salam menceritakan betul-betul ayat ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum itu benar-benar terjadi. Kaum Yahudi dan Nasara mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka kenal anak-anak kandung mereka. Rabbana taqabbal minna wa qina bis-sirri asrar al-Fatihah ila hadratin